Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi S1 Manajemen, mata kuliah Akuntansi Biaya 6I, dosen Bambang Tutuko. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal Negarawan, NIM 22020252126. Di sini saya sebagai moderator sekaligus salah satu kelompok dari kelompok 6 yang akan membahas topik yaitu biaya tenaga kerja. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada tim kita. Yang pertama itu ada saya sendiri Muhammad Haikal Negarawan 220250126. Terus ada Putri Salsabila Mawa NIM 220250004. Terus yang terakhir ada Erik Ernalga Tarigan NIM 23002907. Oke, terus kita masuk ke materi yang pertama itu ada biaya tenaga kerja. Apa sih biaya tenaga kerja itu? Biaya tenaga kerja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar pekerja atau karyawan yang terlibat dalam proses produksi atau operasional perusahaan. Biaya ini itu mencakup dari gaji, upah, atau tunjangan, atau bisa didefinisikan secara detail yaitu biaya tenaga kerja ini ada yang bersifat langsung atau direct labor cost, yaitu merupakan kompensasi untuk seluruh tenaga kerja manufaktur yang berperan dalam menghasilkan produk atau menyediakan layanan. Ini adalah bagian dari upah yang secara khusus dan konsisten dikeluarkan dalam pembuatan produk, pekerjaan tertentu, atau penyediaan layanan. Nah, di sini juga ada klasifikasi biaya tenaga kerja. Yang pertama ada tiga klasifikasi biaya tenaga kerja. Apa sih ketiganya itu? Yang pertama ada satu berdasarkan fungsi, berdasarkan terus yang kedua ada berdasarkan sifat pembayaran, terus yang ketiga ada berdasarkan aktivitas. Oke, kita masuk yang pertama itu berdasarkan fungsi. Di sini ada dua pengertian dari biaya tenaga kerja itu berdasarkan fungsi. Yang pertama itu tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini merupakan suatu proses yang terlibat dalam produksi seperti operator mesin, pekerja di lini produksi. Terus yang kedua itu tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, yaitu tenaga kerja tidak langsung yang terlibat dalam proses produksi tetapi mendukung proses produksinya. Seperti contohnya itu supervisor, petugas kebersihan, ataupun eh, security tenaga keamanan. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan dari sifat pembayarannya. Kita definisikan ini seperti biaya tenaga kerja dapat diklasifikasikan. Yang pertama itu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Apa sih biaya tenaga kerja tidak langsung ini? Yang pertama itu tenaga kerja tetap, yaitu karyawan yang setiap bulannya menerima upah hasil dari pekerjaannya. Ya, contohnya itu kayak manajer, staff, ataupun administrasi. Terus yang kedua itu tenaga kerja tetap harian atau borongan. Biasanya tenaga kerja ini dibayarkan berdasarkan dari jam kerja ataupun output yang diberikan selama proses produksi. Seperti contohnya itu buruh harian ataupun tenaga harian produksi. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan dari aktivitas. Di sini ada dua juga pengertiannya. Yang pertama, tenaga kerja produksi. Apa sih itu tenaga kerja produksi ini? Tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan produk seperti contohnya itu operator dari pembuatan produk piano. Dia melakukan kegiatan ini untuk pembuatan proses produksi dari barang mentah menjadi barang yang bisa digunakan atau didistribusikan atau dijual.
Yang kedua itu ada tenaga kerja non produksi. Tenaga kerja ini terlibat dalam aktivitas pendukung seperti tim dari marketing ataupun pemasaran ataupun tim dari distribusi atau yang bisa kita definisikan juga yaitu sebuah proses tenaga kerja yang bukan dari produksi. Oke, selanjutnya bisa Putri Salsabila Mawa. Oke, selanjutnya ada komponen biaya tenaga kerja. Ini ada 4. Yang pertama ada gaji atau upah pokok. Gaji atau upah pokok ini merupakan pembayaran dasar yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Untuk gaji atau upah pokok ini biasanya dibayarkan secara tetap, biasanya bisa bulanan, harian, ataupun per jam. Besarnya gaji atau upah pokok ini tentunya ditentukan berdasarkan dari posisi pekerjaannya, tanggung jawabnya, ataupun dari kebijakan perusahaan. Lalu ada yang kedua ada tunjangan. Tunjangan ini tambahan eh, tambahan di luar gaji pokok yang diberikan kepada karyawan untuk mendukung kebutuhan tertentu atau sebagai insentif. Eh, di dalam tunjangan ini ada 2 jenis. Yang pertama ada tunjangan tetap dan juga tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap ini diberikan secara rutin setiap bulannya. Contohnya itu bisa jadi tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan komunikasi. Kalau misalkan tunjangan tidak tetap ini, tunjangan yang diberikan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya ada tunjangan proyek, tunjangan kinerja. Lalu yang ketiga itu ada manfaat lainnya atau benefit. Manfaat lainnya ini adalah kompensasi non tunai yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga loyalitas. Di dalam manfaat lainnya ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada sebagai asuransi kesehatan, biasanya itu contohnya BPJS Kesehatan atau asuransi swasta. Lalu yang kedua ada asuransi jiwa, dana pensiun. Itu contohnya bisa BPJS Ketenagakerjaan, ada program pelatihan dan pengembangan, terus ada cuti dan liburan, contohnya seperti hak cuti tahunan, cuti sakit, atau cuti lainnya. Lalu yang keempat ada biaya lembur. Biaya lembur ini pembayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan karena bekerja melebihi jam normalnya. Nah, untuk perhitungan biaya lembur ini dihitungkan berdasarkan jam kerja tambahan. Biasanya besar tambahannya itu 1,5 kali atau 2 kali upah per jam normal, tergantung dari kebijakan perusahaan atau peraturan ketenaga kerjaan. Lalu ada pentingnya biaya tenaga kerja dalam akuntansi biaya. Yang pertama itu adalah penentuan harga pokok produksi atau HPP, itu biaya tenaga kerja merupakan salah satu komponen utama dalam menghitung harga pokok produksi. Nah, dalam komponen HPP itu ada 3. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yaitu biaya bahan baku yang digunakan dalam produksi. Kalau yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, itu yang langsung terlibat dalam proses produksinya. Lalu yang ketiga ada biaya overhead. Nah, itu biaya tidak langsung seperti listrik, penyusutan mesin, dan biaya administrasi. Lalu yang kedua ada pengendalian biaya. Memantau efisiensi biaya tenaga kerja untuk meningkatkan profitabilitas. Maksudnya adalah dalam biaya tenaga kerja ini salah satu biaya terbesar dalam produksi, sehingga pengendaliannya ini tentu sangat penting untuk menjaga efisiensi dan juga profitabilitas perusahaan. Nah, metode dalam pengendalian tenaga kerja ini ada 5. Yang pertama ada analisis produktivitas, yaitu mengukur bagaimana seberapa efisiensi tenaga kerja dalam menghasilkan output. Terus contohnya itu adalah menghitung rasio output per jam kerja. Lalu yang kedua ada penggunaan sistem insentif, yaitu memberikan bonus atau insentif untuk meningkatkan produktivitas. Contohnya itu bonus berdasarkan target produksi.
Lalu yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan karyawan untuk mengurangi kesalahan dan juga meningkatkan efisiensi. Lalu yang keempat ada penggunaan teknologi, yaitu mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dengan menggunakan mesin atau software. Lalu yang kelima ada perencanaan yang efektif, yaitu menyusun jadwal kerja yang optimal untuk menghindari lembur yang tidak perlu. Lalu di dalam pengendalian biaya ini sangat penting dalam efisiensi operasional, yaitu pengendalian biaya tenaga kerja ini sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi operasional, yaitu terus ya ada juga profitabilitas. Tentunya ini sangat penting untuk mengurangi biaya tenaga kerja yang tidak perlu dan juga dapat meningkatkan laba dari perusahaan. Lalu ada yang ketiga ada pengambilan keputusan. Data biaya tenaga kerja ini membantu manajemen dalam perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Keputusan yang dipengaruhi oleh biaya tenaga kerja ini ada 5. Yang pertama itu penentuan harga jual. Biaya tenaga kerja langsung mempengaruhi seperti HPP yang pada akhirnya mempengaruhi harga jual. Lalu yang kedua ada analisis break-even point, yaitu biaya tenaga kerja yang digunakan dalam menghitung break-even point, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan total biaya. Contohnya itu menghitung berapa unit produk yang harus dijual untuk menutupi biaya tenaga kerja dan biaya lainnya. Lalu yang ketiga ada penganggaran atau budgeting, yaitu biaya tenaga kerja menjadi komponen penting dalam penyusunan anggaran produksi. Contohnya seperti merencanakan anggaran untuk gaji, tunjangan, dan biaya lembur. Lalu yang keempat ada evaluasi kinerja, di mana biaya tenaga kerja ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dan juga produktivitas departemen produksi. Contohnya seperti membandingkan biaya tenaga kerja aktual dengan anggaran. Lalu yang kelima ada keputusan outsourcing, yaitu di mana perusahaan ini dapat mempertimbangkan untuk outsourcing jika biaya tenaga kerja internal terlalu tinggi. Contohnya dengan mengalihkan produksi ke pihak ketiga untuk mengurangi biaya tenaga kerja tetap. Lalu ada metode pengendalian biaya tenaga kerja. Yang pertama ada sistem pengukuran produktivitas, yaitu menggunakan KPI untuk menilai efisiensi tenaga kerja. Lalu ada sistem insentif berbasis kinerja, yaitu memberikan bonus atau komisi berdasarkan pencapaian atau target. Dalam insentif itu ada beberapa jenis insentif ya. Pertama itu ada misalkan bonus produksi, yaitu diberikan kepada karyawan jika mencapai target produksi tertentu. Ada juga insentif upah per potong. Ya, misalkan karyawan ini dibayarkan berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan. Ada juga insentif insentif tim. Itu diberikan kepada tim jika targetnya ini mencapai kolektif. Lalu ada insentif kualitas. Insentif kualitas ini diberikan kepada karyawan jika karyawan tersebut bisa menghasilkan produk dengan kualitas tinggi atau mengurangi kesalahan. Lalu ada analisis varians tenaga kerja, menganalisis selisih antara biaya tenaga kerja aktual dan juga anggaran. Untuk komponen varians ini ada 2, yaitu varian tarif. Ini perbedaan antara tarif upah aktual dan juga tarif upah standar. Lalu ada varians efisiensi, itu perbedaan antara jam kerja aktual dan jam kerja standar untuk menghasilkan output tertentu. Lalu ada otomatisasi dan efisiensi kerja.
yaitu mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dengan sistem otomatis. Otomatisasi adalah penggunaan teknologi atau mesin untuk menggantikan tenaga kerja manual yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan juga tentunya meningkatkan kualitas produksi. Dalam eh, otomatisasi ini tentunya ada beberapa metode. Yang pertama itu ada penggunaan mesin otomatis, misalkan menggantikan pekerjaan manual yang repetitif dengan mesin. Contohnya bisa robot robot perakitan di lini produksi. Terus ada sistem manajemen produksi terkomputerisasi. Contohnya bisa menggunakan ERP. Terus ada Internet of Things, itu menggunakan sensor dan juga konektivitas internet untuk memantau dan mengoptimalkan proses produksi. Untuk manfaat dari otomatisasi dan efisiensi kerja ini, manfaatnya adalah bisa mengurangi biaya tenaga kerja, juga bisa meningkatkan produktivitas, dan juga bisa meningkatkan kualitasnya. Baiklah, saya Erik akan menjelaskan tentang metode perhitungan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah jam kerja, tarif upah per jam, dan tunjangan atau manfaat. Jumlah jam kerja di sini maksudnya adalah total jam kerja karyawan dalam periode atau masa kerja tertentu. Lalu, tarif upah per jam adalah upah atau bayaran per jam yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tunjangan atau manfaat ini, tambahan biaya atau di luar gaji pokok karyawan yang dibayarkan perusahaan. Rumus perhitungan apabila yang dicari total biaya tenaga kerja. Perhitungannya jumlah jam kerja dikali tarif upah per jam, lalu hasilnya ditambah dengan tunjangan. Dari itulah bakal ketemu hasil total biaya tenaga kerja. Selanjutnya contoh soal jawab dari materi tentang biaya tenaga kerja. Yang pertama, apa sih manfaat menerapkan akuntansi biaya tenaga kerja dalam sebuah perusahaan? Manfaatnya, perusahaan dapat melakukan penentuan harga pokok produksi. Hal ini karena biaya tenaga kerja salah satu bagian utama dalam menghitung harga pokok produksi. Di sini maksudnya bahwa tenaga kerja yang dipekerjakan bekerja untuk memproduksi barang, lalu manfaat lain perusahaan dapat melakukan pengendalian biaya. Tugasnya itu seperti memantau efisiensi biaya tenaga kerja untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan juga manfaat pengembalian keputusan dan perencanaan dan manajemen berdasarkan data biaya tenaga kerja. Selanjutnya, contoh soal perhitungan. Kita ambil contoh tentang tenaga kerja langsung. Diketahui sebuah perusahaan mempekerjakan 3 operator mesin dengan tarif upah 30.000 per jam. Setiap operator bekerja 160 jam dalam sebulan. Perusahaan memberikan tunjangan transportasi sebesar 400.000 per orang per bulan. Dari pernyataan tersebut, yang perlu dicari nilai dari biaya upah per operator, biaya tunjangan per operator, total biaya tenaga kerja langsung per operator, dan total biaya tenaga kerja langsung untuk 3 operator. Untuk penyelesaian pertama, kita cari biaya upah per operator. Jadi, waktu kerja operator 160 jam dikali tarif upah per jam 3 operator 30.000. Hasilnya 4.800.000. Jadi, biaya upah per operator itu senilai 4.800.000. Untuk biaya tunjangan per operator adalah 400.000 berdasarkan pernyataan soal tadi yang saya bacakan.
Terus, kita cari total biaya tenaga kerja langsung per operator. Perhitungannya itu biaya upah per operator 4.800.000 ditambah tunjangan per operator 400.000 sama dengan 5.200.000. Jadi, total biaya tenaga langsung per operator adalah 5.200.000. Dan untuk mencari total biaya tenaga kerja langsung untuk 3 operator. 3 operator dikali dengan total biaya tenaga kerja langsung per operator yaitu 5.200.000, hasilnya 15.600.000. Jadi, total biaya tenaga kerja langsung untuk 3 operator adalah 15.600.000. Contoh soal selanjutnya masih dengan tenaga kerja langsung. Bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan mengoptimalkan penggunaan tenaga kerja langsung? Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan cara menghasilkan lebih banyak produk dengan jumlah tenaga kerja yang sama atau bahkan lebih sedikit, yang pada akhirnya mengurangi biaya produksi per unit. Jadi, perusahaan harus menghasilkan produk yang lebih banyak, tapi jumlah tenaga kerja harus sama dengan produk yang dihasilkan dan akan lebih baik kalau sedikit tenaga kerja langsungnya. Hal ini sangat signifikan dalam mengurangi biaya produksi setiap unit. Dan untuk contoh soal yang terakhir terkait biaya tenaga kerja tidak langsung. Sebutkan yang termasuk dalam biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung termasuk dalam biaya overhead seperti biaya overhead administrasi, biaya overhead pabrik, atau biaya overhead penjualan dan distribusi. Jadi, biaya overhead di sini biaya yang dikeluarkan sebagai penunjang untuk berjalannya kegiatan administrasi, produksi, penjualan. Contohnya seperti biaya pembelian ATK untuk administrasi, perbaikan mesin produksi, komisi penjualan. Itulah biaya tenaga kerja tidak langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi pembahasan biaya tenaga kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.